Jadi teman-teman, tadi saya dapat kiriman lagi satu buah kapak yang mana modelnya sih mirip seperti Wase Langandro, cuman tetap saya masih butuh referensi atau rujukan ataupun masukan dari teman-teman bahwa kapak ini masuk kategori apa. Jadi penampakannya sih seperti ini dari segi guratan-guratannya, terus teknik penempaannya, sambungannya itu sangat mirip dengan eh, Wase Langandro yang pada umumnya ditemukan. Nah, cuman yang jadi pembeda itu di sininya seperti ada runcing dua. Jadi di sini juga saya punya memang ada yang mirip. Nah ini juga sama-sama runcing. Eh, Cuman yang membedakan ini teknik lipatan dari sininya, di sininya. Jadi ini seperti dilipat seperti ini teman-teman. Dilipat cara menyambungkannya. Kalau ini seperti dijepit. Jadi misalkan gini, terus dijepit seperti ini, gitu. Jadi meskipun model sama, ukuran panjang berbeda, satu mungkin sekitar 24 cm, ini sekitar 18 sampai 19 cm. Dan teknik penyambungannya juga beda. Jadi yang membedakan antara ini dan ini itu pertama dari segi ukuran, kedua dari segi penyambungan. Jadi ini menyambungnya atau menyatukan antara kapak antara mata dan eh, tempat gagangnya itu dijepit jadi gini, dijepit gini. Nah, kalau ini itu sisa diginikan, sisa disambung seperti itu, ditempah. Nah, di sini ada beberapa bahan rujukan, bahan referensi yang mana Wase Langandro ini kira-kira menurut saya itu modelnya banyak, teman-teman. Modelnya banyak. Nah, seperti ini yang ditemukan di daerah Kolaka. Modelnya seperti ini. Kalau dilihat sepintas sih hampir mirip. Lebarnya di bawah, ketajamannya hampir mirip. Tapi mungkin dari segi penggunaan, mungkin kalau yang ini lebih ke pertukangan mungkin ya. Pertukangan atau memecah atau memotong kayu mungkin. Kalau ini lebih ke senjata perang. Mohon maaf ya kalau salah ya. Nah, ini juga seperti itu. Ini juga. Nah, ini ada kemiripan. Ada kemiripan. Di sininya kurus, di bawahnya yang melebar. Jadi ada kemiripan antara ini berdua. Nah, ada juga ini. Ini yang saya agak eh, ganjil mungkin ya. Karena dari atas ke bawah itu kecil, ramping. Tapi sebelumnya sih ini besar, agak besar. Cuman karena karatannya yang lumayan banyak, jadi saya apa namanya hilangkan karatannya. Tapi memang sih agak kecil memang ini, agak kecil. Nah kalau ini agak tebal dari segi ininya tebal. Guratan-guratannya, pamor-pamornya juga luar biasa sebenarnya. Jadi ini dari atas ke bawah ini full, tidak kelihatan cara menyambungnya seperti apa. Nah ini juga, ini juga, ini sudah habis termakan karat.
jadi seperti ini modelnya. Jadi tinggal saya ikat seperti ini untuk memudahkan dipegang. Jadi ini kalau sudah dibersihkan lagi pakai air jeruk, ini luar biasa kilatan mengkilap di sini. Bunga garam orang bilang. Atau ada juga pernah saya perlihatkan salah satu pemerhati katanya ada campuran nikel, walau alam saya tidak tahu. Intinya eh, merujuk ke beberapa model Waselanganro, kayaknya memang betul ada banyak macam model, dan dari berbagai macam model itu tentunya juga tujuan penggunaannya juga pun berbeda-beda. Seperti itu kira-kira. Begitupun penggunaan untuk zaman sekarang. Zaman sekarang banyak yang berburu Waselanganro semata-mata tujuannya hanya untuk menempa ulang menjadi bahan pusaka seperti itu. Cuman kalau saya sampai detik ini belum belum menempa ulang Waselanganro yang utuh. Jadi kalau yang patahan-patahan, misalkan ininya patah, ada beberapa memang yang patah itu saya simpan dan suatu saat kemungkinan saya juga tempa ulang. Jadi ada beberapa yang saya simpan patahan-patahannya, saya mau gabungkan dengan bahan-bahan dari sinangke, eh, terus baja zaman dulu yang masih banyak kebetulan saya simpan. Itulah. Tapi kalau yang utuh seperti ini ya, saya masih berpikir karena inilah yang suatu saat nanti bisa dijadikan bahan diskusi oleh pemerhati budaya, seni dan budaya, apalagi yang kaitannya dengan pusaka. Saya rasa ini bisa dijadikan bahan untuk kita berdiskusi di kolom komentar. Kira-kira ini masuk model apa? Apakah memang masuk jenis Waselanganro yang selama ini satu rumpun dengan ini, atau mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Jadi tetap saya berharap agar ada diskusi. Silahkan dibully kalau memang butuh dibully, dan insya Allah buliannya akan saya jadikan referensi untuk tetap mencari yang mana sih sebenarnya yang dapat dikategorikan Waselanganro yang asli. Nah, sangat susah mencari referensi di pasar ini karena memang sangat langka. Saya beberapa kali bertanya sama pemerhati sekitar sini, sesepuh-sesepuh di beberapa tempat, sangat jarang yang punya seperti itu. Sangat jarang. Kalaupun ada, itu jumlahnya tidak banyak. Nah, itulah sebenarnya kenapa saya mau mengumpulkan. Jadi motivasi saya tidak mau tahu sebenarnya modelnya apa, dari mana. Intinya saya mengumpulkan yang mirip-mirip, dan dari segi eh, penampakan dari besinya sendiri sebenarnya juga bisa eh, di, disimpulkan bahwa ini besi yang tua, setengah tua, atau bahkan sangat tua. Jadi memang ada tanda-tanda kelihatan sedikit, maklum, secara kasat mata memang adalah kelihatan. Kalau seperti ini sudah pasti ratusan tahun terpendam dalam tanah. Sudah bisa kita pastikan. Kalau sudah dibersihkan memang kelihatan. Ini seperti ini. Ini pun juga, ini yang dikata kita tidak sering pegang, maka dia tidak seperti ini. Dia putih, putih,
seperti perak kelihatan, memang putih seperti perak kelihatan. Kalau sudah ditompang dengan jeruk seperti itu. Ini pun seperti yang bahan tadi, putih sekali dia. Bahkan guratan-guratan di sini urat-uratnya itu eh, apa namanya, kentara sekali, bersih sekali. Jadi seperti dirancang memang seperti itu. Dan andai kata ini punya gagang, punya kayu, maka daya dobraknya andai kata dipakai perang itu masih sangat mumpuni. Jadi andai kata yang dihadapi baju besi pasti akan tembus. Jadi mungkin di video-video selanjutnya tetap saya akan membahas tentang Waselang Andro ini, karena memang saya sudah mengatakan memproklamirkan lah kepada sahabat-sahabat saya sesama pemerhati bahwa niat saya memang untuk mengumpul. Jadi ada beberapa teman yang karena memang mungkin lebih dari satu atau modelnya mirip-mirip, sehingga berinisiatif untuk menyumbangkan sama saya. Jadi alhamdulillah memang sekarang saya sudah mengumpulkan kurang lebih 50 kalau tidak salah ya. Di sini sendiri mungkin saya simpan sekitar 30-an. Jadi modelnya memang beda-beda, ada beberapa. Bahkan di video sebelumnya ada yang saya perlihatkan itu ininya besar dan di sini cuman model seperti taji. Nah, itu juga yang aneh. Padahal utuh, tidak ada cacat-cacat sedikit pun. Berarti memang peruntukannya memang senjata perang memang dia. Jadi kiranya mohon ditambahkan memang kalau memang teman-teman pernah melihat sebelumnya yang seperti itu, agar diberikan saya pemahaman seperti itu teman-teman. Nah, ngomong-ngomong, di video-video saya sebelumnya saya memang pernah mengadakan giveaway, artinya saya ingin menyumbangkan badik jenis gecong, tapi ngomong-ngomong belum ada dari teman-teman subscriber yang berkomentar atau menyatakan diri bahwa mau menerima. Nah, di sini saya mengajak bahwa memang saya sungguh-sungguh untuk memberikan badik ini sebagai hadiah